Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Arif Nugroho di sini. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam baik-baik saja. Maka hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu ceramah atau teks ceramah tentang unsur kebahasaan dalam teks ceramah. Baik, jangan lupa sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu, dan jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya di bawah. Baik, yang pertama itu mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Ya, kita akan mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Ada beberapa kaidahnya dalam teks ceramah. Kita lihat dulu yang pertama. Yang pertama adalah kata ganti orang tunggal atau pertama dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Teks ceramah seringkali menggunakan kata sapaan yang ditunjukkan kepada orang banyak seperti hadirin. Kalau biasanya kalau dalam ceramah ada hadirin, hadirat, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, saudara-saudara, itu termasuk kata ganti sapaan, baik orang pertama maupun kata ganti orang kedua. Yang kedua adalah kata-kata teknis atau peristilah yang berkenan dengan topik yang dibahas. Istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah sakartis, eufemistis, tata krama, kesantunan, bahasa, ya, kesantunan berbahasa, etika berbahasa. Di sini kalian akan mendapatkan kata-kata khusus atau yang dimana kata-kata itu memang digunakan pada materi ceramah orang tersebut sesuai dengan topik yang dibicarakan. Apa sih sarkastis? Atau biasanya itu mengejek atau berbicara mengandung sarkas, ya. Biasanya dalam ceramah ada contoh baik dan buruk, ya kan. Yang buruk biasanya kan tidak baik, maka ada nada-nada sarkasnya di situ. Kemudian ada disebut eufemistis. Apa itu eufemistis? Eufemistis itu adalah lembut, ya, atau lawannya dari sarkas. Ada tata kramanya, ya, ada sopan santunnya, ada etika berbahasanya gitu. Jadi tergantung ceramah itu kita berhadapan dengan siapa dan dalam forum apa, kayak gitu. Lanjut, yang ketiga yaitu kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Ini contohnya adalah jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Ya, ini yang menjadikan argumentasi. Kalau kita sehari-hari selalu bisa berkata, oh harusnya mah. Nah, ketika ada kata oh harusnya, berarti itu adalah argumentasi kita untuk mengomentari seseorang. Lanjut, yang keempat adalah selain itu, ya, selain menggunakan tadi argumentasi sebab akibat, bisa juga kita gunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan pertentangan. Contoh katanya adalah sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, dan namun. Ya, itu contoh-contoh kata-katanya. Kemudian masih lanjutannya yang kelima, yaitu menggunakan kata-kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Di sini kata-kata kerja mental ini adalah kata kerja yang biasa digunakan
ya harapan, tadi seperti menggunakan kata harapan berarti kan seorang penceramah mengharapkan atau memprihatinkan, jadi keadaan mental ya. Contohnya gini, keadaannya sangat memprihatinkan ketika dia sudah jatuh miskin. Nah, itu mental itu seperti itu ya. Kemudian yang keenam, menggunakan kata-kata persuasif. Ya, contohnya adalah hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, atau harus ya. Biasanya kan kamu harusnya rajin belajar. Nah, itu persuasif ya. Kamu sebaiknya tidak main hujan-hujanan. Nah, itu kan persuasif. Jadi mengajak kita agar tidak melakukannya, atau kita harus melakukannya, atau kalau bisa kita melakukannya, seperti itu. Jadi seperti itu materi kita tentang mengidentifikasi kaidah-kaidah kebahasaan dan teks ceramah ya. Terima kasih. Sebelum itu jangan lupa kalian like dan subscribe, dan juga komentarnya kita tunggu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.